PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk baru saja menandatangani perjanjian kredit senilai Rp220 miliar dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Perusahaan terus berupaya mengoptimalkan potensi kawasan Ancol yang merupakan destinasi rekreasi utama di Jakarta. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk baru saja menandatangani perjanjian kredit senilai Rp220 miliar dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat modal kerja perusahaan untuk mendukung pengembangan kawasan rekreasi dan berbagai proyek strategis di Ancol. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk baru saja menandatangani perjanjian kredit senilai Rp220 miliar dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Perseroan menyatakan bahwa dana fasilitas kredit tersebut akan digunakan sebagai modal kerja guna menjaga kelancaran operasional dan mempercepat berbagai program pengembangan. Hal ini penting dalam menunjang kinerja keuangan di tengah kondisi pasar yang kompetitif. Perusahaan terus berupaya mengoptimalkan potensi kawasan Ancol yang merupakan destinasi rekreasi utama di Jakarta. Investasi pada modal kerja ini juga mendukung peremajaan fasilitas dan penyediaan layanan baru yang mampu menarik lebih banyak pengunjung serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Manajemen perseroan optimistis bahwa penguatan modal kerja ini akan memperkuat fondasi keuangan dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis ke depan. Dengan dukungan perbankan yang solid, perusahaan siap memperkokoh posisinya sebagai pengelola kawasan hiburan terkemuka nasional. Penandatanganan kredit Rp220 miliar oleh PT Pembangunan Jaya Ancol merupakan langkah strategis untuk memperkuat modal kerja dan mendukung ekspansi kawasan rekreasi. Perusahaan berkomitmen memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk menunjukkan tren positif dengan penguatan signifikan pada pekan terakhir. Keberhasilan diversifikasi usaha dan efisiensi biaya menjadi faktor utama yang menopang prospek saham AADI ke depan. Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk menunjukkan tren positif dengan penguatan signifikan. Pada perdagangan Selasa 23 September 2025 kemarin, saham AADI naik 2,47% ke level Rp7.250 per saham, membawa akumulasi penguatan mingguan menjadi 3,2% dan peningkatan bulanan sebesar 6,23%. Kinerja saham yang rebound ini mendapat perhatian investor yang semakin optimis terhadap rencana strategi perusahaan. Manajemen AADI menekankan pentingnya diversifikasi usaha yang tidak hanya fokus pada batu bara, tetapi juga ke sektor energi baru dan terbarukan. Selain itu, efisiensi biaya operasional turut menekan beban dan memperbaiki margin keuntungan, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Sejumlah analis pasar modal menilai prospek saham AADI semakin cerah dengan strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar. Investor disarankan untuk tetap mencermati kinerja keuangan dan perkembangan ekspansi perusahaan demi memanfaatkan momentum pertumbuhan jangka panjang. Dengan diversifikasi usaha dan efisiensi biaya yang berjalan baik, PT Adaro Andalan Indonesia siap memperkuat fundamental dan memberikan keuntungan optimal bagi pemegang saham. Kinerja optimis saham AADI mencerminkan kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis energi di Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Astra Grafia Tbk tengah memperluas jangkauan bisnisnya dengan mengeksplorasi peluang teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan. Perusahaan menjalin kerjasama strategis dengan Hewlett Packard Enterprise dan juga Equinix Inc. untuk membangun solusi private cloud yang didukung AI. PT Astra Grafia Tbk tengah memperluas jangkauan bisnisnya dengan mengeksplorasi peluang teknologi informasi. Kerjasama ini dilakukan melalui anak usaha ASGR, Astra Grafia Information Technology. Hewlett Packard Enterprise berperan sebagai penyedia tools kecerdasan buatan, sementara Equinix menyediakan infrastruktur pusat data berkualitas tinggi. Kolaborasi ini menjadikan ASGR mampu menawarkan layanan private cloud yang canggih dan terintegrasi untuk mendukung digitalisasi bisnis pelanggan. Perseroan menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengakselerasi transformasi digital, sekaligus memperkuat portofolio layanan IT dengan solusi yang adaptif dan inovatif. Solusi private cloud berbasis AI diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan data pelanggan. Dengan dukungan teknologi dari mitra global dan pengalaman di bidang IT,
ASGR optimis mampu bersaing dalam pasar layanan cloud yang terus berkembang pesat. Perusahaan juga berencana untuk terus memperluas kolaborasi dan pengembangan produk teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT United Tractors Tbk menjadi sorotan dengan aktivitas signifikan investor asing, institusi yang memborong saham setelah aksi akuisisi tambang emas baru yang dilakukan perusahaan. Namun di tengah minat beli tersebut, jumlah penjualan saham oleh investor asing tetap lebih tinggi sepanjang bulan September. PT United Tractors Tbk menjadi sorotan dengan aktivitas signifikan investor asing, institusi yang memborong saham. Investor asing institusi asal Amerika Serikat tercatat aktif melakukan pembelian saham UNTR seiring rencana ekspansi dan akuisisi tambang emas yang tengah dijalankan perusahaan. Aktivitas pembelian ini meski relatif belum masif, mencerminkan nilai positif pasar terhadap prospek jangka panjang UNTR dalam sektor pertambangan dan alat berat. Namun pada periode 19 hingga 23 September 2025, total saham yang dijual oleh investor asing institusi tercatat lebih banyak dibanding jumlah yang dibeli. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan jual yang moderat di pasar yang mungkin dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar dan profit taking setelah kenaikan sebelumnya. Para analis pasar modal mengamati bahwa meskipun terdapat tekanan jual, kegiatan borong saham oleh investor institusi asing tetap menjadi sinyal positif terhadap fundamental dan potensi pertumbuhan bisnis UNTR. Investor disarankan memantau perkembangan investasi dan kinerja perusahaan sebagai acuan sebelum mengambil keputusan pasar lebih lanjut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan posisi dana pemerintah daerah di perbankan mencapai 233 triliun per akhir Agustus 2025. Padahal pemerintah pusat telah menyalurkan TKD senilai 571 triliun atau 62% dari pagu APBN. Kementerian Keuangan mencatat posisi dana pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp233,11 triliun per akhir Agustus 2025. Angka ini melonjak dibandingkan bersama tahun lalu sebesar Rp192,57 triliun. Seiring lambatnya realisasi belanja daerah meski transfer ke daerah atau TKD telah digelontorkan lebih tinggi. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan TKD senilai Rp571,5 triliun atau 62,1% dari pagu APBN hingga 31 Agustus 2025. Namun kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, kita melihat bahwa belanja daerah itu lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Jadi belanja pegawai 1,5% di bawah tahun lalu, belanja barang dan jasa 10,6% di bawah tahun lalu, belanja modal 32,6% di bawah tahun lalu, dan belanja lainnya sekitar 30,7% di bawah tahun lalu. Suhasil berharap pemerintah daerah dapat merealisasikan belanja lebih cepat dalam sisa waktu 3 bulan ke depan atau hingga akhir tahun 2025. Tim Liputan IDX Channel.